making disciples, transforming lives. Saudara yang tahu kitab Yunus, Yunus itu adalah sebuah cerita anak sekolah minggu. Cerita anak Eagle Kids yang diingat Yunus dengan ikan besar, Yunus dimakan ikan gitu ya. Padahal ceritanya lebih dari itu. Saudara, ada banyak rema-rema firman Tuhan yang mungkin kalau dikhotbahkan dari Yunus 1 sampai Yunus 4 itu lebih dari 7 kali ibadah. Tapi saya coba rangkum menjadi 7 kali ibadah, semuanya dari kitab Yunus. Tadi pagi saya khotbah juga masih di kitab Yunus 1, siang hari ini saya juga mau sampaikan di kitab Yunus masih pasal yang pertama. Karena setiap kalimatnya itu kaya sekali dengan rema, dengan pewahyuan yang Tuhan mau bicara kepada Anda dan saya. Ya, jadi sepanjang hari ini yang pertama jangan lari dari Tuhan tadi pagi. Sekarang Tuhan tidak menyerah dengan Anda nanti dan berikutnya sampai ibadah yang ketujuh. Mari kita buka sama-sama dulu di Yunus pasal yang pertama. Yunus pasal yang pertama tadi saya baca di ibadah pertama itu sampai ayat yang ketiga, saudara. Sekarang saya mau jelaskan dulu 1 sampai 3. Yunus itu menerima firman Tuhan. Kitab Yunus dimulai dengan sebuah kalimat, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Tidak dijelaskan latar belakangnya, tapi kita bisa belajar dari sejarah bahwa Yunus ini adalah memang seorang nabi. Dan kalau Anda baca Yunus ini memang kalau nama kitabnya disebut nabi kecil. Tapi Yunus ini buat saya, kalau ketika saya baca Yunus ini orang yang luar biasa. Seolah-olah saya nggak bilang iya, tapi seolah-olah itu nggak ada orang lain selain Yunus yang bisa menyelesaikan misi yang besar ini. Misinya itu besar, makanya saya bisa lihat orang ini hebat. Seolah-olah di seluruh kolong langit ini cuma Yunus yang bisa mempertobatkan orang Niniwe. Dan gak mungkin Yunus itu tanpa track record tiba-tiba dikasih misi sebesar itu. Yunus ini adalah nabi yang pasti sebelum pasal pertama, ayatnya pertama ini ditulis, dia sudah punya track record. Di mana kata-katanya itu pasti terjadi gitu ya. Kalau sudah baca Samuel juga, Samuel seorang nabi di mana kata-katanya apa yang dia katakan itu terjadi. Dan orang ini diakui kenabiannya. Satu kali dia mendengar firman Tuhan untuk dia pergi ke Niniwe. Kasih tahu orang Niniwe, kemudian suruh mereka bertobat. Nah tapi apa yang dilakukan Yunus? Yunus bukannya pergi, tapi dia malah menjauhkan diri. Karena firman Tuhan katakan Yunus itu melarikan diri ke Tarsis. Kalau disuruh ke kanan, dia malah ke kiri. Dan ke kirinya itu jauh banget. 5 kali lipat perjalanan dibanding ke Niniwe. Dan ditulis juga jauh dari hadapan Tuhan. Dia melarikan diri, menjauhi kehendak Tuhan. Saudara, itu yang kita perlu lihat dalam kehidupan kita. Kadang kalau misalnya hal-hal yang sepele kita lakukan itu dengan mudah. Tapi ketika perintah Tuhan itu seolah-olah sulit buat kita. Karena bagi Yunus itu sulit loh saudara. Bagi Yunus itu gak mudah. Bukan gak mudah khotbahnya, dia orang yang fasih lidah, dia orang yang luar biasa. Tipe orang seperti apa atau kualitas atau kemampuan orang seperti apa, satu orang itu bisa mempertobatkan satu kota besar. Dalam sekali khotbah itu sampai hari ini aja mungkin belum ada seorang Yunus khotbah di Jakarta gitu ya. Kemudian seluruh kota dari yang paling tinggi kedudukannya sampai yang paling rendah itu bertobat semua. Berarti Yunus ini punya potensi luar biasa. Yunus tahu dirinya, Yunus tahu hatinya Tuhan. Dia gak mau ke sana bukan karena dia gak bisa. Tapi karena dia gak suka sama orang Niniwe, dia benci orang Niniwe. Orang Niniwe itu orang yang jahat banget. Niniwe itu adalah kota yang waktu itu sangat terkemuka, yang sangat besar. Kalau di Indonesia yang mungkin kota Jakarta yang ibu kotanya. Atau di dunia ini mungkin kota yang sangat hebat gitu ya. Dan kota ini dulunya didirikan oleh seorang yang bernama Nimrod. Kalau sudah baca kitab Kejadian. Dan seseorang yang bernama Nimrod itu mendirikan kota itu dan menjadi ibu kota Assyria atau Asyur.
nantinya di tahun-tahun berikutnya, di ratusan tahun berikutnya. Nah, saudara, Yunus itu tidak taat, kemudian dia melarikan diri. Kita lanjutkan ya, ayat yang keempat, Yunus pasal yang pertama ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat yang kelima, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi perhatikan, Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Saudara baca ayat ini aja aneh enggak? Ya, Tuhan menurunkan angin ribut. Perhatikan kata Tuhan. Kita berpikir Tuhan itu yang menenangkan angin ribut. Bukankah demikian di kitab Injil? Ya kan? Kita melihat Tuhan sebagai Tuhan itu yang menenangkan angin ribut. Sebagai Tuhan yang menghentikan badai. Tapi di ayat ini menulis berbeda. Ayat ini menulis Tuhan menurunkan angin ribut. Saudara, di dalam kehidupan kita, Tuhan itu mengizinkan adanya masalah atau segala sesuatu yang mungkin itu seperti angin ribut. Jangan-jangan itu supaya kita itu enggak semakin jauh dari Tuhan. Tuhan menurunkan angin ribut apakah menghukum Yunus? Enggak. Tuhan itu mencegah Yunus lebih jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan memakai angin ribut gitu ya, untuk membuat Yunus itu sadar. Tuhan bisa memakai masalah, Tuhan bisa mendatangkan orang, Tuhan bisa membuat situasi tertentu supaya membuat kita sadar bahwa kita tuh salah jalan. Kalau enggak dikasih itu, Yunus enggak akan kembali. Nah, tapi perhatikan ketika angin ribut itu sudah mulai menggelora dan dikatakan kapal itu hampir terpukul hancur. Apa yang dilakukan Yunus? Yunus malah turun ke bawah, tidur nyenyak. Loh, kok bisa ya? Saudara pernah lihat nonton film Titanic? Ada nggak yang tidur waktu kapalnya hampir tenggelam? Yang kita lihat di semua scene adalah semua orang teriak-teriak, lari-lari. Kalau bisa semua naik ke atas. Betul ya? Semuanya naik ke atas. Tapi yang ini malah turun ke bawah dan tidur nyenyak. Kok bisa? Kok bisa si Yunus itu tidur nyenyak sementara orang lain teriak-teriak, bahkan ditulis di sini masing-masing berteriak-teriak. Berarti kan enggak silent, enggak quiet gitu. Maksudnya tidak sunyi, tapi rame. Semua orang itu mungkin sudah bukan cuma teriak ya, muntah-muntah segala macam. Tapi dia bisa tidur. Saudara, ini menjelaskan sebuah situasi di mana dia itu bisa tetap nyaman dengan dosa yang dia sedang lakukan. Apa sih? Ngapain sih Yunus ini? Yunus itu sedang lari dari Tuhan. Yunus ini sedang melakukan ketidaktaatan. Yunus ini sedang menjauhi Tuhan. Tapi orang itu ya bisa di titik sudah salah tapi enggak merasa apa-apa. Sudah salah melakukan sesuatu yang salah tapi bisa tidur nyenyak. Nah saudara, ketika badai mengamuk, Yunus itu tertidur, bisa jadi buat dia, badai ini enggak seberapa dibanding sebenarnya dia konflik batin. Dia tahu kok, dia seorang nabi kok. Dia itu tahu kalau dia itu salah. Dia itu tahu antara dia benar-benar pokoknya sudah enggak mau tahu dengan sekitarnya dan dia memilih untuk pokoknya aku gak peduli gitu ya. Dia tidur nyenyak atau dia memang ya sudah Kak, aku nyaman dengan apa yang aku lakukan. Orang mau kena dampaknya, orang mau gimana-gimana dia tidur dengan nyenyak. Saudara perhatikan pelajaran pertama adalah jangan nyaman dengan dosa. Orang bisa sampai di titik hidupnya itu sudah berantakan, tapi enggak mengevaluasi diri. Enggak pernah bertanya apa yang aku perlu bertobat.
Bahkan ketika firman Tuhan sampai kepada kita bisa merasa oh itu untuk orang lain gitu ya, bukan buat saya. Itu artinya tertidurnya dia itu enggak merasa ada bahaya. Saudara nggak mungkin tidur nyenyak kan kalau ada di dalam sebuah bahaya. Dia nggak merasa ada di dalam sebuah bahaya. Dia nggak peduli. Saudara, padahal ketidaktaatan kita itu mendatangkan bahaya untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah kalau hati nurani kita sudah tumpul, hati nurani kita itu nggak lagi nyala alarmnya, kita itu bisa seperti Yunus, tidur dengan nyenyak sementara kita sedang berdosa, saudara. Jadi Tuhan itu walaupun sudah datengin angin, Yunus masih belum sadar. Udah hampir pecah kapalnya, Yunus masih bisa tidur. Puji Tuhan, Tuhan itu kok gak menyerah ya sama hidupnya kita. Puji Tuhan, Tuhan itu kok gak menyerah sama Yunus. Sehingga walaupun Yunus tidur nyenyaknya gak akan lama. Tuhan itu memakai semua cara untuk membuat Yunus bangun dan sadar bahwa apa yang dia sudah lakukan itu mempengaruhi hidupnya dan orang-orang sekitarnya. Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang gak menyerah dengan kehidupan kita. Tuhan itu peduli dengan Anda dan saya. Dan Tuhan itu tahu. Mungkin awal-awal, tadi pagi saya bilang, Yunus itu ketika dia mau lari dari hadapan Tuhan, dia baik-baik saja, dia pergi ke pelabuhan, dia beli tiket, semuanya nggak ada yang tahu kalau dia itu menjauhi Tuhan, nggak ada yang tahu apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang salah, tuh nggak ada yang tahu karena semuanya terlihat normal. Orang bahkan bisa berpikir bahwa mungkin Tuhan menyuruh Yunus ke Tarsis. Gak ada yang tahu. Tuhan itu ngomong sama Yunus mungkin ketika Yunus sendirian di dalam kamarnya. Jadi ketika dia pergi ke Yafo, ke pelabuhan Yafo, dia mendapatkan kapal ke Tarsis. Dia pergi dan semuanya terasa baik-baik saja. Berapa banyak dari kita ketika kita itu menjauh dari Tuhan, ketika kita itu lari dari panggilan Tuhan, kita itu merasa nothing happen kok. Gak ada yang terjadi yang buruk dalam kehidupanku, kita berpikir ya gak apa-apa. Sampai gitu ya, sampai di satu titik Tuhan itu adalah Tuhan yang gak mau kita terperosok lebih dalam. Tuhan itu adalah Tuhan yang sayang sama kita. Kita kadang berpikir badai itu adalah serangan dari si jahat. Jangan-jangan badai atau angin ribut dalam kehidupan kita adalah cara Tuhan untuk membuat kita kembali. Jangan-jangan angin ribut dalam kehidupan kita itu membuat kita sadar bahwa kita sedang melakukan sebuah dosa dan Tuhan menunggu pertobatan kita. Coba perhatikan saudara, apa yang dilakukan Yunus ketika dia ada di dalam kapal itu mungkin dia bersosialisasi tadinya sampai angin ribut dia tidur di bawah. Dan puji Tuhan, Tuhan itu terus memanggil dia. Kita lanjutkan ayatnya. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Ya kan, kita aja yang baca juga mikir gitu kan. Loh orang semua udah teriak-teriak kok dia malah ke bawah tidur nyenyak. Ya persis, nakoda yang ngomong bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Orang yang gak kenal Tuhan aja loh. Kalau sesuatu yang seperti angin ribut terjadi, mereka itu teriak kepada Tuhan dan mencari jalan keluar. Gitu ya. Mereka berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mungkin mereka bertanya-tanya, kenapa ya ini terjadi? Apa yang salah dengan aku? Gitu ya. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Lalu berkatalah mereka satu sama lain. Kayaknya ini ada yang salah ini. Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa. Perhatikan kalimat, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Kebetulan? Kok kebetulan banget ya? Enggak kebetulan ya, ini adalah caranya Tuhan. Pakai angin ribut enggak bangun malah tidur.
pakai undi, dia pakai orang lain. Karena pakai alam, si Yunusnya tetap tidur. Tuhan pakai si nahkoda ini. Ya, untuk membuat Yunus bangun, bangun. Kok kamu bisa tidur nyenyak? Nahkoda ini kumpulin orang-orang, pasti dari something wrong. Ini anginnya nggak biasa ini. Saudara, kita juga perlu bisa belajar membaca what happened, apa yang terjadi di dalam hidup kita ini. Ketika ada angin ribut, apakah ini adalah cara Tuhan mengingatkan kita? Atau ini hanyalah serangan dari si jahat, tanda kutip, membuat kita itu gak fokus sama Tuhan dan mendistract kita? Atau apa? Mereka awalnya nggak merasa ada yang aneh gitu ya. Mereka mencoba membuang muatan kapal, melakukan apapun yang mereka tahu sebagai seorang pelayar. Mereka melakukan apapun yang mereka tahu untuk membuat kapalnya itu nggak hancur. Tapi sampai satu titik mereka pasti berpikir, ini there is something wrong, ini ada yang salah. Karena siapa? Bukan karena mereka mencari apa, tapi sampai satu titik ini ada yang salah. Ini Tuhannya, ada something yang di luar manusia itu yang berusaha berbicara. Dan lihatlah betapa Tuhan itu berdaulat ya. Betapa Tuhan itu sayang. Betapa Tuhan itu gak menyerah. Dikasih angin ribut, orang lain sudah teriak-teriak, Yunus masih tidur. Akhirnya nahkoda itu membangunin Yunus. Gak cuma itu, pakai undi, Tuhan bisa pakai hal yang paling natural sekalipun. Ya lewat hal yang sangat random menurut saya, undi. Bisa keluar namanya Yunus. Itu kalau kita kalau bukan Tuhan itu siapa lagi? Di dalam alam semesta ini ada Tuhan yang pegang kendali, katakan amin. Di dalam hidup Anda juga Tuhan itu pegang kendali. Lihatlah bagaimana Tuhan itu menarik Yunus, jangan terlalu jauh karena ke Niniwe cuma 500 km, ke Tarsis itu 2.500. Tuhan itu gak mau kita terlalu jauh. Tuhan mau bawa kita kembali, saudara. Jangan sampai kita itu terlalu nyaman dengan dosa. Sampai harus pakai angin ribut. Kita harus punya hati nurani yang selalu kita jaga di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Kalau kita salah ngomong, alarm kita harus bunyi. Kalau kita nyakitin orang, alarm kita harus bunyi. Kalau kita sudah lama nggak saat teduh, alarm kita harus bunyi, alarm hati kita harus bunyi. Kalau kita sudah lama nggak ke gereja, alarm hati kita juga harus bunyi. Nggak boleh jauh-jauh sama Tuhan. Nggak boleh terlalu lama meninggalkan Tuhan. Hidup kita yang nantinya rugi. Nah kalau alarm kita nggak bunyi, apakah perlu dikirim angin ribut, saudara? Padahal itu adalah bentuk kasihnya Tuhan. Tapi kan kalau misalnya Yunus dari awal taat kan gak perlu kan ada angin ribut gitu loh. Gak perlu kan pakai undian segala. Sampai orang lain harus tahu kesalahannya. Akhirnya satu kapal itu tahu kalau Yunus itu lari dari hadapan Tuhan. Seorang nabi yang gak taat sama Tuhan. Akhirnya semua orang harus tahu kesalahannya dia. Coba kalau dari awal dia taat. Kan gak perlu semua orang tahu kesalahannya dia. Gak perlu nyusahin orang lain gitu kan. Saudara, alarm kita, alarm hati nurani kita ini harus dijaga. Jangan jadi orang yang terlalu tumpul sama suara Tuhan. Tadi pagi saya bicara tentang suara Tuhan. Kita perlu mendengar kembali suara Tuhan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu penting buat kita. Saya tanya sama Anda, kalau Anda ngomong sama orang lain gak dengerin, perasaan Anda gimana? Pernah gak Anda ngomong sama pasangan Anda kalau dulu ilustrasinya baca koran, sekarang enggak. Ilustrasinya pegang handphone, bener enggak? Anda ngomong-ngomong pasangan Anda atau mungkin anak Anda ngomong sama Anda megang handphone, hah? Gitu ya. Dengerin gak sih tadi aku ngomong apa gitu kan. Terus orangnya baru sadar bahwa gak bisa mengulangi. Baru taruh handphonenya. Langsung berantem. Ya sinetron gitu ya. Saudara, apa perasaan kita kalau kita ngomong gak didengerin? Kita gak
penting. Anda nggak mungkin tidak mendengarkan orang yang penting bagi Anda. Nah kalau Tuhan itu penting bagi kita, saudara, dengarkan suaranya. Tuhan itu mau berkomunikasi dengan kita. Tuhan itu mau berbicara kepada Anda dan saya. Dan ketika kita dengar suaranya, milikilah hati yang siap untuk taat. Walaupun apa yang Yunus lakukan ini sangat bisa dimengerti kok alasannya. Dia nggak pergi ke Niniwe karena orang Niniwe itu memang jahat. Dia nggak rela orang Niniwe itu diampuni Tuhan. Makanya dia itu pergi menjauh. Karena kalau sudah baca di Yunus pasal yang keempat, aneh alasannya. Yunus pasal yang keempat saya bacain. Ya, Yunus pasal yang keempat. Yunus itu ketika lari dari Tuhan, kemudian dia kembali, terus kemudian dia khotbah di depan Niniwe, Niniwe bertobat. Tuhan yang tadinya mau menghukum, membatalkan hukumannya karena Niniwe bertobat. Yunus 4 ayat yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Yunus marah gitu ya, Yunus hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Marahlah ia, itu ayat pertama. Ayat kedua, berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya bahwa aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi alasannya Yunus itu gak mau ke Niniwe karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan baik sih. Makanya aku gak mau disuruh ke Niniwe, nanti musuhku itu Tuhan ampuni. Kalau aku yang diampuni gak apa-apa, tapi jangan musuhku, kira-kira gitu. Karena Tuhan baik sih, jadi kebaikan Tuhan pun bisa dianggap salah loh saudara. Ya kita kembali ke Yunus pasal yang pertama. Ya Tuhan itu gak menyerah dengan Anda dan saya. Ketika Yunus melarikan diri dari Tuhan, Yunus dikirim, Tuhan pakai angin ribut untuk mengingatkan dia. Enggak berhasil, belum berhasil lewat angin ribut aja, Tuhan pakai orang, Tuhan pakai undi. Apa yang kita belajar dari sini saudara? Kita itu enggak bisa sembunyi dari Tuhan. Mau sembunyi di mana? Mazmur 139 ditulis, di bawah kolong langit ini kalau kita mau pergi ke ujung bumi sekalipun Tuhan ada di sana. Mau mau menguburkan diri di bawah tanah, Tuhan juga ada di sana. Kita mau lari kemana? Yang rugi malah kita ketika kita lari dari Tuhan. Hidup kita enggak tersembunyi di hadapan Tuhan. Makanya lewat undian pun, lewat undian pun Tuhan itu bisa menjangkau Yunus. Kita lanjutkan ayat berikutnya, tadi sampai ayat yang ke-7. Ayat ke-8, berkatalah mereka kepadanya, berarti Yunus sudah bangun kan, sudah dibangunin. Beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Ayat ke-9 sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Saudara sampai sini dulu. Apa yang kita belajar dari sini? Saudara, pilihan hidup kita itu menentukan hidup yang kita jalani. Pilihan Anda akan menentukan kehidupan yang Anda jalani. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik yang memanggil kita kembali. Tapi bukankah kita buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang uang, ya kan? Tadi pagi saya bicara tentang jangan buang sumber dayamu untuk hal yang salah. Orang berpikir kalau kita taat sama Tuhan itu kita harus bayar harga. Tapi tahukah Anda untuk ketidaktaatanmu pun engkau harus bayar harga. Yunus itu membayar biaya perjalanannya. Pakai apa bayarnya? Pakai daun. Ya pakai uang saudara. Tapi Yunus itu memakai uangnya untuk hal yang salah. Saudara, uang yang sama yang Tuhan percayakan, yang Tuhan sendiri yang kasih, itu kita bisa pakai untuk hal yang benar, melakukan kehendak Tuhan, pergi ke gereja untuk pelayanan gitu ya,
untuk melakukan apa yang Tuhan suruh deh pokoknya. Atau dengan uang yang sama ini kita melakukan hal yang salah. Jadi resource kita itu, siapa bilang untuk ketaatan hanya untuk sebuah ketaatan kita harus bayar harga. Untuk ketidaktaatan pun kita itu harus bayar harga. Untuk Anda berzina, berbohong, atau melakukan hal yang buruk pun kita itu harus bayar atau keluar uang, waktu, tenaga, pikiran, kekuatan dan sebagainya. Jadi saudara, resource kita itu kita harus bijaksana melakukan atau spend it atau mengeluarkannya. Pilihan kita menentukan kehidupan yang kita jalani. Kalau dia taat, Yunus gak perlu ngelewatin angin ribut. Keputusan kita untuk taat atau tidak taat itu menentukan kehidupan yang kita akan jalani, saudara. Kalau kita taat, saya percaya Anda gak perlu lalui angin ribut. Angin yang lain malah Tuhan redakan. Tuhan itu juga meredakan angin, saudara. Ketika kita sudah ada di jalan ketaatan. Saudara, nanti kita akan baca, begitu Yunus sudah dilempar ke laut, angin itu reda. Berarti Allah yang sama itu yang sudah mendapatkan hatinya Yunus kembali, ya angin ributnya berhenti karena gak perlu lagi. Yang dia cari itu hatinya Yunus. Nah kalau Tuhan sudah mendapatkan hatimu, angin itu pasti berreda. Angin itu pasti berhenti. Karena yang dicari dari angin itu, angin ribut itu adalah hatinya Yunus, pertobatannya Yunus, pertobatan kita jangan-jangan. Saudara, ketika Yunus itu menjauhi Tuhan, saya percaya hatinya itu tidak tenang. Walaupun dia ekspresikan dengan tidur, nyenyak dan sebagainya, dia melarikan diri. Denial, orang kalau hidup di dalam denial itu ya, sudah pernah nggak punya teman, punya saudara itu hidup di dalam denial. Udah hidupnya itu nggak karo-karoan, tapi dia masih merasa nggak ada yang salah. Ibaratnya tuh orang sudah sakit, bilang aku nggak kenapa-napa kok. Gitu. Aku nggak sakit kok, nggak perlu dokter. Gak perlu minum obat, padahal Anda tahu dia udah demam, matanya sudah merah gitu ya. Mungkin kulitnya sudah kuning. Tapi orang itu bisa hidup di dalam denial. Dan ternyata bukan cuma kehidupan kita yang jadi dampaknya ketika kita memilih sesuatu apakah itu benar maupun salah. Tapi juga orang lain. Saudara, pelajaran keempat kita belajar bahwa pilihan kita itu juga berdampak pada kehidupan orang-orang di sekitar kita. Siapa orang-orang yang ada di dalam perahu Anda? Jangan-jangan angin ribut yang Anda alami hari ini itu karena Anda punya hubungan dengan orang yang salah. Sampai orang itu keluar dari perahu Anda baru mungkin angin ribut itu tenang. Kalau kita associate dengan orang yang salah, yang sedang lari dari Tuhan, yang kena angin ribut itu bukan cuma orangnya. Kita yang satu perahu. Jadi pilihan kita itu menentukan orang lain dan juga sebaliknya. Jadi perhatikan siapa orang-orang yang ada di dalam perahu kehidupan Anda. Siapa orang-orang yang Anda ajak layar bersama. Jangan bilang itu pasangan Anda ya saudara, aku menikah dengan pasangan yang salah. Bukan itu konteksnya ya. Jadi setelah ini dibuang ke laut aja pasangannya. Enggak, bukan seperti itu. Tapi kalau ada orang-orang yang Anda berasosiasi dengan orang yang salah gitu ya, yang jauh dari Tuhan, yang kemudian membawa Anda semakin jauh dari Tuhan. Saudara, kita harus cek kehidupan kita. Hidup kita, pengenalan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan harus lebih mahal daripada hubungan dengan manusia. Saya tahu orang-orang itu penting di sekitar kita. Tapi kalau itu keluarga kita perjuangkan sungguh-sungguh bawa di hadapan Tuhan. Tapi kalau ada orang-orang yang Anda tahu itu membawa Anda semakin jauh dari Tuhan. Mungkin angin ribut dalam kehidupanmu itu untuk mengingatkan bahwa ada orang yang perlu kita buang dari perahu kita. Supaya
angin itu menjadi reda. Saudara ingat cerita Paulus? Paulus satu kali pernah di dalam perjalanannya, Paulus itu mengalami angin ribut yang luar biasa. Orang juga teriak-teriak nih karena kapalnya mau pecah. Sama-sama teriak-teriak, tapi Paulus bilang gini, jangan khawatir, kalian semua tidak ada yang akan binasa. Kenapa? Karena Paulus tahu bahwa dia ada di dalam jalan ketaatan. Dia tidak sedang lari dari Tuhan. Jadi kapalnya kalau ada si Yunus, selama ada Yunus itu angin pasti ujungnya kalau Yunus gak segera bertobat itu kapalnya hancur dan semua orang akan binasa. Kenapa? Karena ada orang yang sedang lari dari Tuhan. Kalau di kapalnya Paulus, gitu ya, di kapalnya Paulus, begitu ada Paulus, mau angin ribut tidak akan ada yang binasa. Kemarin ini cerita sedikit relevan tapi agak lucu gitu ya. Satu kali ada seorang ngepost, Pastor Fuji pergi keluar kota. Kemudian ada orang yang mungkin gak kenal gitu ya, tapi ngefoto gitu. Terus kemudian ngepost dengan tulisan, aku tahu kalau ini pasti selamat sampai tujuan. Kenapa? Karena masih ada orang yang Tuhan itu masih belum selesai dengan hidupnya. Istilahnya kira-kira kayak gitu. Saudara, ketika kita dalam sebuah perjalanan kehidupan kita, pilihan-pilihan kita itu menentukan hidup kita yang pertama-tama. Gak ada untungnya lari dari Tuhan. Gak ada untungnya hidup kita itu grafiknya akan turun. Bukan rekeningnya tambah turun. Karena gak sedikit orang yang rekeningnya tambah banyak tapi grafik kehidupannya itu turun. Jadi angka itu bukanlah ukuran gitu ya. Tapi kehidupan kita, kualitas hidup kita, kualitas hubungan kita, kualitas hidup kita, hati kita itu bisa menurun. Ya kalau cuma kita, gimana kalau itu keluarga kita? Sama seperti ketika Yunus ada di kapal itu, bagaimana dengan orang-orang di sekelilingnya? Orang-orang di sekelilingnya terpaksa harus kehilangan muatannya. Mungkin itu kopernya dibuang ke laut, mungkin itu barang-barangnya, uangnya udah dibuang semua gara-gara siapa? Yunus. Tapi puji Tuhan, Yunus ini luar biasa. Dia itu tahu, dia akhirnya mengakui kesalahannya. Dia bilang bahwa iya aku ini orang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Walaupun ironi ya, orang itu ngomong takut akan Tuhan tapi dia sedang lari dari Tuhan. Orang itu bisa ngomong, oh aku orang Kristen yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi dia berbuat dosa. Ada orang itu bisa ngajak selingkuhannya pergi ibadah ke gereja, itu saya bingung terus terang. Itu kayak orang ngomong aku ini orang Kristen yang sungguh-sungguh tapi sementara selingkuh gitu kira-kira. Itu rada gak masuk akal sih, tapi itu terjadi loh, bukan bisa terjadi, itu terjadi. Nah si Yunus itu juga dia ngomong aku ini orang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Berarti dia tuh mengakui sebenarnya bahwa semua yang terjadi ini tuh karena Tuhannya Yunus. Hebatnya makanya saya bilang Yunus ini adalah nabi besar. Nabi ini tahu siapa Allah yang dia sembah. Dia tahu karakter Tuhannya, makanya dia gak mau pergi ke Niniwe karena dia gak mau musuhnya itu diampuni Tuhan. Dia itu tahu Tuhannya itu kayak apa. Tuhan itu Allah yang baik, makanya dia itu tahu juga kalau dia bertobat Tuhan itu pasti terima dia kembali. Tapi dia juga bisa mengambil kesempatan yang di situasi yang sangat buruk ini untuk dia bersaksi. Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, awak-awak kapal itu berteriak-teriak kepada Allahnya, itu pakai huruf kecil. Jadi sebelum awak-awak kapal ini ketemu dengan Yunus, mereka belum kenal Allah pakai huruf besar. Belum kenal kepada Allah semesta alam. Mereka masih berdoa kepada Allah huruf kecil. Nah ketika ketemu dengan Yunus, orang ini benar-benar nabi. Bisa terbukti ya, seluruh awak kapal itu akhirnya bertobat gara-gara Yunus. Gak heran orang ini dipakai Tuhan untuk mempertobatkan seluruh kota. Ketika saya baca Yunus ini, saya pikir ini orang luar biasa banget ya. Apa yang dia punya yang bisa
kemana dia pergi itu bisa buat orang bertobat loh. Saya berdoa Tuhan minta itu juga buat hidup saya. Sehingga dia itu memakai situasi yang buruk untuk bersaksi. Luar biasa, sementara dia lari dari Tuhan, dia itu bisa mempertobatkan orang loh saudara. Ya bukan berarti kemudian kita nggak apa-apa lari dari Tuhan, enggak. Akhirnya Yunus itu bertobat sungguh-sungguh, dia mengakui kok kesalahannya. Kita lanjutkan lagi ya ayat yang ke-10. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepadanya. Saya akan lanjutkan lagi di ibadah berikutnya tentang pertobatan, saudara. Tapi saya mau kita sama-sama belajar di sini bahwa pilihan kita itu mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Apakah itu ketidaktaatan, bahkan pertobatan. Kita bisa nggak taat satu titik ketika Yunus itu berubah. Ketika dia sadar bahwa aku sudah salah. Dia confess. Dia hal itu diberitahukan kepada mereka. Gitu ya. Yunus itu tahu bahwa semua yang terjadi ini gara-gara dia. Dia mengambil tanggung jawab. Dia ini orang yang tidak menyalahkan orang lain, tapi dia tahu dia mengambil tanggung jawab. Dia ngomong kok, gimana caranya supaya angin ini berhenti? Dia bilang, buang aku ke laut. Yunus ini tahu prinsip rohani. Dia tahu bagaimana seorang kalau benda itu jatuh kena hukum gravitasi ya pasti dia akan ke bawah, nggak akan ke atas. Dia tahu untuk membuat angin ini berhenti, harus dia keluar dari kapal itu. Saudara, ketika dia mengambil tanggung jawab itu, kita tahu bahwa angin itu akhirnya berhenti. Ya, walaupun sempat para awak itu berusaha nggak membuang Yunus gitu ya, tapi tetap anginnya itu tetap mengamuk. Kita lanjutkan ayat yang ke-15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Makanya saya bilang Tuhan itu cuma mau hatinya kita kok. Begitu udah dapat hatinya kita, Tuhan itu langsung redakan angin ribut itu. Ayat 16, orang-orang itu menjadi sangat takut. Takut itu dalam arti kagum sama Tuhannya Yunus. Lalu mempersembahkan korban sembelian bagi Tuhan serta mengikarkan nasar. Jadi sudah lihat Tuhan bisa pakai angin ribut untuk dapatkan Yunus. Tapi di situasi yang sama Tuhan bisa pakai Yunus untuk mempertobatkan seluruh kapal. Itulah definisi apa yang ditulis di firman Tuhan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Dan kebaikannya itu ternyata bukan buat orang itu sendiri tapi juga orang-orang di sekelilingnya. Yunus itu ketika dia bertobat sungguh-sungguh pertobatannya itu mencelikkan banyak orang bahwa wow ternyata Tuhannya Yunus itu seserius itu ya gitu ya. Sampai untuk mendapatkan Yunus kembali itu seserius itu. Dan ternyata Tuhannya Yunus dia pakai kalimat Tuhan lautan dan daratan. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang itu punya dewa laut sendiri, punya dewa darat sendiri. Jadi itu bahasa yang nyambung kepada orang-orang yang ada di kapal itu karena mereka menyembah dewa-dewa yang berbeda. Tapi Yunus itu bersaksi bahwa Allahku ini Allah laut dan darat gitu loh. Allah dua-duanya. Dan itu yang membuat mereka melihat akhirnya percaya kepada Allahnya Yunus. Jadi saudara saya mau recap sekali lagi dari awal, saudara jangan nyaman dengan dosa. Hati nurani kita ini harus tetap dijaga sensitif sama Tuhan. Sensitif itu dalam arti gini loh, kalau kita salah ngomong, saudara saya tuh pernah salah ngomong di hadapan Tuhan ya. Bukan melukai orang lain enggak, tapi saya tuh merasa ketika saya ngomong sesuatu, saudara pernah enggak pasangan suami istri, Anda ngomong tuh suami Anda ngelirik gini. Dan Anda tahu, waduh salah ngomong gitu ya. Nah, padahal belum ngomong sesuatu, belum marah gitu ya.
Tapi Anda tahu, salah ngomong ini. Mungkin ngomong tentang orang tua atau ngomong apa gitu yang membuat orang lain gak senang. Nah, kita harus jaga. Saya bisa gak tidur siang malam gitu ya karena aduh salah ngomong sama Tuhan ya, sesegera itu harus bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Di dalam hidup kita harus jaga hati yang sensitif sama suara Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan kita ke kanan, jangan ke kanan, ke kiri. Harus segera ke kiri. Kalau kita nggak ke gereja 1-2 minggu, kalau kita bisa tidur nyenyak gitu ya, bisa nggak merasa apa-apa saudara. Hari ini jangan tunggu ada angin ribut dulu, baru kita itu diingatkan orang lain atau diingatkan sesuatu. Tapi lihatlah firman Tuhan itu sebagai small voice atau bahasa kasihnya Tuhan untuk mengingatkan Anda dan saya. Tuhan bisa pakai semua cara sih, tapi kenapa kita harus learn it in a hard way, harus belajar dengan cara yang sulit dulu. Kalau kita bisa belajar dengan cara yang lebih mudah, amin. Ya, jadi jangan nyaman dengan dosa, hati kita harus terus dijaga sensitif dengan Tuhan. Yang berikutnya, kita nggak bisa sembunyi dari Tuhan. Mau lari kemana sih? Mau lari sampai kapan gitu ya? Segera kembali kepada Tuhan. Yang berikutnya, punyalah pilihan-pilihan hidup atau keputusan-keputusan hidup itu yang benar. Karena itu akan berdampak yang pertama-tama kepada kita sendiri dan yang kedua kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seorang kepala keluarga yang takut akan Tuhan, firman Allah di Mazmur dikatakan maka keluarganya akan diberkati. Agak nggak fair ya, kan yang takut akan Tuhan dia. Mungkin keluarganya belum, tapi Tuhan itu pakai satu orang itu untuk jadi dampak buat orang lain. Sebaliknya, kalau seorang kepala keluarga itu nggak takut akan Tuhan, yang terjadi juga sebaliknya. Seorang istri yang berdoa bisa memenangkan suaminya tanpa banyak kata-kata, kata firman Tuhan. Minimal butuh satu orang yang ada di dalam jalur ketaatan. Itu akan berdampak kepada orang lain. Apalagi kalau semua di dalam satu kapal itu semuanya sama-sama hidup di dalam ketaatan. Betapa indahnya kata firman Tuhan Mazmur. Kalau orang itu rukun, satu visi. Rukun itu ngomong tentang tujuan yang sama. Ngomong tentang visi yang sama, rukun, satu hati. Bukan berarti gak ada konflik. Tapi di dalam konflik bisa diselesaikan dengan baik. Dengan satu tujuan, betapa berkat Tuhan itu mengalir di dalamnya. Jadi saudara, pagi hari ini kita sama-sama menghampiri Tuhan, bawa hati kita, biarkan Tuhan itu membedah hati kita masing-masing. Hanya Tuhan dan Anda yang tahu, sama seperti Yunus. Sementara semua baik-baik saja, tidak ada yang tahu kalau Yunus itu jauh dari Tuhan. Mungkin hari ini hidup Anda baik-baik saja, saya berdoa belum ada angin ribut dan tidak akan ada angin ribut. Tapi sebelum tidak perlu itu terjadi, kalau Tuhan ingatkan sesuatu pagi hari ini, ayo kita kembali kepada Tuhan. Amin.